aku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan
Tuhan. Shalom. Puji syukur pagi hari ini kita boleh kembali di tempat ini. Kita mau bersama-sama kembali, kita mau memuji, menyembah Tuhan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa bersama. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali hadir di tempat ini Tuhan. Sebentar kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang mau lebih dulu layakan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami, agar kami boleh layak Tuhan berada di hadirat Engkau pada pagi hari ini. Bapa, berkati kami, urapi setiap kami Tuhan, untuk kami para pelayan-Mu Tuhan, buat kami jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh sama-sama mendapatkan urapan daripada-Mu Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus juga menyertai kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang mau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan saat ini. Kami tahu Tuhan mungkin ada roh-roh Tuhan atau ada oknum yang tidak suka Tuhan kami ada di hadirat Engkau. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami sepakat kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan, Roh-Mu sendiri yang bekerja di tempat ini. Biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang melawat kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan Tuhan untuk seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Biarlah kita pagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mengucap syukur buat kehidupan kita. Buat seminggu yang telah lalu yang Tuhan Yesus telah sertai. Kita mau sama-sama kita mau renungkan kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu.
mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau alasan kami hidup. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Yesus Tuhan, kami hidup karena anugerah-Mu Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Biarlah Tuhan, kita semua, kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Kita mau sama-sama, kita mau nyanyikan bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan,
manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan bisa menyembuhkan segala sakit penyakit? Kalau Tuhan bisa memecahkan segala perkara dalam kehidupan kita? Mari kita mau sama-sama, kita mau selalu berjalan di dalam Tuhan. Supaya apapun yang kita hadapi, kita mau hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersamamu, kita tidak akan gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku. Jemaat Tuhan, silakan boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semua. Mungkin saat ini ada yang lagi sedih, ada yang lagi berduka. Mungkin ada yang dalam bergumul dalam satu penyakit. Kita semuanya mau serahkan pagi hari ini kepada Tuhan kita. Yesus yang luar biasa, sanggup untuk melakukan segala perkara. Kita mau sama-sama, kita mau menyembah Tuhan.
kita merenungkan lagu ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
kembali Yesus. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk diam di rumah-Mu dan kami boleh memuji Tuhan. Dan saatnya bagi kami mendengarkan sebagian dari firman Allah. Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami, kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan yang berdaulat atas pemberitaan firman-Mu pagi hari ini, dan kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami, urapan-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama ada di rumah Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang menjadi makanan dalam kehidupan rohani kita masing-masing sehingga kita boleh bertumbuh. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi tema utama sepanjang bulan Juli ini adalah hidup yang berarti. Ya, hidup yang berarti tidak diukur oleh pencapaian duniawi, tetapi hidup yang berarti adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang mengikuti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, dalam minggu yang pertama ini, judul firman Tuhan adalah hidup yang lurus. Ya, kalau berbicara tentang hidup yang lurus, tentunya dalam menjalaninya tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita melihat dalam pergaulan sehari-hari, ya banyak hal yang kita hadapi. Bahkan kalau anak-anak sekolah gitu suka dibully gitu karena apa? Enggak mau ngikuti maunya mereka gitu kan. Ya. Atau dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan dan lain sebagainya, mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan tetapi itu terjadi. Bagaimana keberadaan kita? Kadang-kadang kita ada dalam satu dilema, ada dalam satu keadaan, apakah mau ikut apa yang mereka mau atau kita ikut yang Tuhan mau. Ini tantangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak mudah. Ya. Tidak mudah, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mengingatkan kita bahwa tema kita sepanjang tahun 2026 ini adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, melangkah bersama dengan Tuhan tentunya kita harus mau sejalan dengan Tuhan, sekehendak dengan Tuhan, melakukan firman Allah apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin orang akan meninggalkan kita. Orang akan menjauh daripada kita karena kita berkomitmen untuk hidup yang lurus di hadapan Tuhan. Mungkin banyak orang juga mencela kita. Mungkin orang banyak melakukan sesuatu yang menekan barangkali karena kita tidak mau mengikuti apa yang mereka mau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa hidup lurus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang diambil pagi hari ini mengenai hidup yang lurus itu terdapat di dalam Amsal, ya, di layar tidak ada. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan 6, firman Tuhan berkata,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalanmu. Ini yang menjadi ayat firman Tuhan bagi kita semua, mengingatkan pada kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti hidup yang lurus menurut firman Tuhan, hidup yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, taat akan firman-Nya, dan terus mengarahkan hidup kita padanya, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kedepannya ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin di masa-masa yang lalu keberadaan kita banyak dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mulai saat ini kita mau berkomitmen untuk senantiasa hidup lurus di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak tantangan yang terjadi. Ya. Tetapi jangan takut. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan memimpin, menyertai dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, boleh senantiasa itu mewarnai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Cara menempuh hidup yang lurus menurut firman Tuhan. Sebagaimana yang kita baca tadi di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya. Untuk percaya kepada Tuhan ini perlu komitmen Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ada godaan, ada tantangan. Tetapi firman Tuhan kepada Yosua pada waktu itu kepada bangsa Israel. Waktu mereka mau menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan berpesan kepada mereka jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi ikutilah apa yang menjadi rencana Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Mudah? Ngomongnya mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi harus dibuktikan dalam kehidupan kita. Ya. Harus dibuktikan itu. Ya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berarti kita punya komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Mengikut Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Orang lain boleh mengatakan sesuatu. Bahkan kalau kita melihat sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak ajaran-ajaran yang membuat kita bimbang. Ya. Bahkan kadang-kadang yang ada di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa itu satu pengajaran seperti seolah-olah ada di dalam Alkitab. Mungkin karena saking pengetahuannya luar biasa barangkali. Ya. Padahal yang seharusnya kita ajar kata apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab. Tapi yang mungkin juga karena merasa supaya wow ini pengetahuannya luar biasa. Ya. Ini juga mengingatkan kepada kita sehingga orang yang mendengar, yang mana ini yang benar? Dalam Alkitab atau yang kata si A? Tapi saya katakan, kita kembali kepada firman Tuhan. Ada totalitas dalam kehidupan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sepenuh hati. Tidak bimbang, tidak mendua hati. Karena firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam kehidupannya.
apalagi mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Enggak mungkin. Oleh karena itu kita mau belajar firman Tuhan terus-menerus. Dan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Agar kita senantiasa berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Entah itu juga dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Maka kita punya komitmen untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau kita melihat di sini bahwa jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini mengingatkan kepada kita bahwa mengakui bahwa hikmat Tuhan lebih sempurna daripada akal budi kita, daripada pengalaman kita, daripada logika kita. Jangan diputarbalikkan. Kadang-kadang kita mengikut jalannya Tuhan, hidup lurus itu menurut orang dunia itu salah. Enggak benar. Saat kita mau mengikut Tuhan, kadang-kadang dengan masuk akal. Tetapi marilah kita mau belajar. Abraham bagaimana waktu Tuhan memanggil dia. Pergilah dari negerimu, dari rumah saudaramu, dari sanak saudaramu ke tempat yang akan diberikan kepada. Nggak banyak komentar dia. Padahal di situ nggak ada letaknya di mana, posisinya di mana. Tetapi dia berjalan karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak meragukan Tuhan. Nggak mudah. Tetapi kita melihat bagaimana dia setelah mendengar itu dia pergi bersama dengan istrinya dan keponakan. Walaupun dia nggak tahu tempat yang dituju itu dekat, jauh, jalannya bagaimana. Tapi dia ikuti. Karena apa? Dia percaya dan beriman kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita senantiasa belajar bersandar kepada Tuhan. Memang kadang-kadang, bahkan mungkin sering, orang sulit yang menerima ya tuntunan daripada Tuhan. Karena sudah punya pemahaman, sudah punya cara berpikir sendiri atau pengalaman yang telah dia alami dalam perjalanan hidupnya yang membuat dia tidak lagi mengikuti tuntunan Tuhan. Atau barangkali dalam apa yang dia lakukan semuanya berhasil. Sehingga dia lebih mengedepankan pengalaman dia daripada bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Atau mungkin ego kita yang lebih mendominasi, menguasai dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang ketiga juga dikatakan akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Ya, berarti kita mengakui Tuhan dalam segala langkah kehidupan kita. Dengan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita sekalipun. Dalam segala rencana-rencana. Kita mau melibatkan Tuhan. Kita mau mengutamakan Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang seorang yang bernama Daud. Bagaimana kita melihat Daud ini dalam perjalanan hidupnya. Dalam keluarganya dia bagaimana mengalami keadaan yang tidak
sama dengan saudara-saudaranya. Masa mudanya, masa kecilnya, masa remajanya, dia malah ada di hutan, di padang gurun untuk menggembalakan domba-domba. Tidak seperti kakak-kakaknya. Dia ada setelah itu, dia boleh menjadi dipakai oleh Tuhan dalam kerajaan Saul pada waktu itu. Tapi satu hal yang menarik kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Daud ini satu teladan bahwa selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Ya. Sebelum melakukan sesuatu dia bertanya kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang kedua dan keempat. Di dalam 1 Samuel, namun saya akan bacakan dari ayat 1 sampai 5 supaya kita dapat mengerti ya alur daripada cerita ini sehingga kita dapat memahaminya dengan baik. Di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, diberitahukan kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Keila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Ayat yang kedua setelah dia mendengar itu dikatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang-orang Filistin itu dan selamatkanlah Keila. Ayat yang ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Keila melawan barisan perang orang Filistin. Ayat yang keempat, Daud bertanya kedua kalinya. Ya, lalu bertanya pula Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Keila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat yang kelima, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Keila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Keila. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melihat dari pelajaran ini? Daud selalu mengakui Tuhan. Daud selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perbuatan apa yang dia lakukan. Ya. Apa yang terjadi di Keila pada waktu itu. Dia mau menyelamatkan, tapi dia nggak gegabah. Padahal kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam pasal 17, bagaimana Daud itu mengalahkan Goliat yang luar biasa. Ya. Yang begitu kuat, yang ditakutkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tapi dia enggak berdasarkan pengalamannya. Ia tidak menganggap remeh sesuatu apa yang terjadi di hadapannya. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan waktu dia bertanya kepada Tuhan, ada aja orang-orang yang ya itu kondisinya keadaan seperti ini tidak memungkinkan untuk maju. Di kita aja terjadi ketakutan dan lain sebagainya. Tapi Daud tidak menyerah dan tidak berdiam diri. Kalau kita perhatikan tadi, bahwa dikatakan dia bertanya lagi kepada Tuhan. Ya, apakah aku pergi berperang? Dan Tuhan katakan bersiaplah pergi di sana. Sekalipun dia telah mengalami kemenangan besar melawan Goliat, tetapi dia tetap melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini juga yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terlepas dalam bidang itu,
kita sudah berpengalaman, kita tetap melibatkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Bahkan dalam pelayanan-pelayanan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak rencana, program-program yang kita lakukan. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu semua, pengurus-pengurus yang ada, yuk kita mau mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Sehebat apapun rencana kita ini dan lain sebagainya, firman Tuhan katakan di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau belajar. Ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi. Tetaplah kita mau mengutamakan Tuhan, tetap mengakui Tuhan, tetap melibatkan Tuhan dalam apa yang kita rencanakan. Sehingga Tuhan senantiasa memimpin dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita memperhatikan di dalam 2 Samuel pasal 1. Mungkin di layarnya udah dibetulin ya. Di catatan saya double. Ya, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 1 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. 2 Samuel pasal 2 ayat 1. Ya, dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke sana, ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud kepadanya, aku pergi. Kemana aku pergi? Firman-Nya ke Hebron. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat waktu sebelum dia mau pindah tempat, dia bertanya kepada Tuhan. Bukan hanya bertanya kepada Tuhan, tetapi di sini tadi katakan, waktu Tuhan katakan, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Dia minta lebih rinci kepada Tuhan, supaya dia enggak salah jalan dalam melangkah. Kemana? Ya, kota-kota di Israel banyak, di mana? Lebih rinci lagi. Supaya apa? Supaya dia enggak salah jalan di dalam melangkah. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia belajar melibatkan Tuhan. Hal itu juga boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya Daud bertanya, apakah aku harus pergi? Kalau yang sudah-sudah, pergilah. Ya sudah, langsung. Sekarang dia bilang, kemana aku harus pergi? Kemana aku harus melangkah? Dia minta lebih tegas lagi, lebih rinci lagi, lebih konkret lagi. Kemana dia harus melangkah? Kemana dia harus pergi? Ke tempat mana dia harus yang dia tuju? Kayaknya di dalam Yakobus katakan kan? Dikatakan kalau di dalam Yakobus ini, kami akan pergi ke tempat ini dan itu, berbuat ini dan itu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau Tuhan kehendaki, maka kami akan melakukan ini dan lain sebagainya. Ini terus kita belajar. Terlepas kita punya pengalaman. Daud kalau kita melihat, dia boleh mengalahkan Goliat. Dia boleh mengalahkan kota Kehila pada waktu itu orang-orang yang menyerbu di sana. Dia boleh kalahkan. Dia sudah punya pengalaman. Tapi waktu sebelum dia pindah ke satu tempat, dia juga bertanya kepada Tuhan. Apakah saya boleh pergi? Lalu katakan, pergi kemana? Kita mau terus belajar. Dari Daud inilah kita dapat ya kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kondisi apapun, segenting apapun situasi, tapi kita mau tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Kita
lanjut lagi di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-19. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-19 katakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi pada waktu itu, Daud ini sudah menjadi raja atas seluruh Israel. Dia punya kuasa, dia punya pasukan. Yang dia lawan lagi orang Filistin. Dari beberapa kali sekian banyak peperangan melawan orang Filistin, dia menang. Dia udah punya pengalaman. Dia udah punya cara untuk mengalahkan mereka. Saat ini dia lagi berhadapan dan dia adalah raja atas seluruh Israel pada waktu itu. Tapi kita lihat, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi melawan mereka? Daud senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam setiap langkah-langkah apa yang harus ia akan lakukan. Dia utamakan Tuhan. Dia libatkan Tuhan dalam apa yang dia lakukan, yang akan dia lakukan. Yang lebih menarik lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-23 dari 2 Samuel pasal 5 ini. Coba perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, janganlah maju. Tetapi buatlah gerakan melingkar. Gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Ini menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Enggak seperti yang sudah-sudah. Ya, enggak seperti yang biasanya. Tinggal Tuhan ngomong, maju, pergi, hadapi. Mungkin kalau di kita hal seperti, kok aneh? Harus apa tadi? Gerakan lingkaran gitu. Luar biasa Tuhan itu. Banyak cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Ya. Daud enggak, kok beda Tuhan? Kan Tuhan berkuasa. Tinggal bilang aja, lanjut. Tapi dia bilang, apa tadi di sini? Katakan, jangan maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal. Luar biasa. Banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Oleh karena itu marilah kita mau mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Sekalipun mungkin kadang-kadang gak masuk logika kita. Harus melingkar, harus memutar dulu, harus buat lingkaran. Tapi itulah cara Tuhan. 1001 macam Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah putus asa. Dan tidak pernah takut dalam menghadapi segala sesuatu. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Marilah kita mau berjalan, hidup yang lurus adalah hidup yang kita mau ikut maunya Tuhan. Kita mau taat kepada rencana Tuhan. Kita mau taat kepada perintah-perintahnya. Sekalipun itu menurut akal, kita tidak masuk akal.
Tetapi Tuhan mau kita taat kepadanya. Itulah mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan, Ia akan meluruskan jalanmu. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sikap Daud mengajarkan agar kita sebagai orang percaya dalam mengambil keputusan apapun tidak tergesa-gesa. Selalu bertanya kepada Tuhan dan bersedia menunggu jawaban Tuhan sebelum mengambil tindakan. Daud lakukan itu. Beda dengan Saul Bapak Ibu. Saul waktu dia terjepit dalam peperangan banyak ya orang Israel ketakutan. Tapi dia mau lakukan tindakan yang salah. Sehingga pada akhirnya apa? Tuhan menolak Saul menjadi raja. Padahal Tuhan mau mengokohkan kerajaannya untuk selamanya. Kenapa nggak dengar-dengaran sama Tuhan? Nggak taat kepada Tuhan. Tidak mau melibatkan Tuhan. Dia mengambil tindakan sendiri pada waktu itu. Untuk mempersembahkan korban bakaran kepada. Kelihatannya baik rohani. Nggak nunggu Samuel. Yang punya otoritas rohani pada waktu itu. Bagi dia kan saya raja. Dia punya kelebihan, punya apa dalam segala sesuatu. Samuel lah nggak ada apa-apanya. Kadang-kadang juga itu terjadi. Bisa aja terjadi, kita nggak sadar. Yang punya otoritas rohani, yang mungkin dibanding dengan lihat diri kita, wow, dalam banyak hal, ya kekayaan melimpah, pengalaman dalam banyak hal, bisa punya kedudukan di lembaga-lembaga tertentu atau di perusahaan. Sehingga kita mengabaikan, bahkan mungkin kadang-kadang juga menghina, merendahkan sedemikian rupa. Tapi kita mau belajar. Daud sekalipun dia sudah mengalami kemenangan demi kemenangan, tapi dia selalu rendah hati dan terus bertanya kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Saul ditegur oleh Samuel pada waktu itu. Dengan berbagai alasan bagi dia untuk membenarkan diri. Marilah kita mau belajar. Mungkin kita punya rencana-rencana apa saat ini. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Bertanyalah dulu di hadapan Tuhan. Kita mau ya sama-sama datang kepada Tuhan. Untuk itu juga Bapak Ibu, ya saya mengajak kita mau belajar. Saya terus belajar. Saya bukan orang yang paling benar, enggak. Kita mau sama-sama belajar. Saya mulai Juli ini, setiap hari Rabu dan Kamis di tempat ini, saya ada di rumah Tuhan di tempat ini. Mau berdoa bersama-sama, yuk datang. Kita mau berdoa. Kita bawa di hadapan Tuhan. Rencana-rencana kita. Mau datang atau mau didoakan, mau doa bersama. Atau konsultasi, yuk. Kita mau. Hanya Tuhan yang bisa mengubah segala sesuatu. Di luar itu kita tidak mampu. Kita punya pemikiran yang jauh lebih ini. Tetapi kita harus belajar. Terus takluk. Di bawah otoritas, kuasa dan rencana Tuhan. Dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita berkata ini bagus. Ini dan sebagainya. Di sana begini-begini. Yuk. Tapi apa artinya itu semua? Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa kita telah baca tadi apa yang menjadi hidup lurus. Menurut versinya Tuhan.
Dan hidup yang lurus juga menurut versinya dunia. Ya, di dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Banyak orang ya kalau di jalan tol kan, senang lewat jalan tol kan, disediakan. Bebas hambatan. Yang saya maksud di sini, ya mudah dilalui gitu guys. Nggak ada hambatan, nggak ada kendala. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi ujungnya menuju maut, kehancuran, kebinasaan, kegagalan demi kegagalan. Ini kita belajar kembali. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak lagi mengandalkan kekuatan pengertian kita sendiri. Tapi kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa artinya jalan yang kelihatannya baik tapi membawa kehancuran. Atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, kelihatannya baik. Ini program ini baik. Tapi apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita udah bertanya kepada Tuhan? Atau mulai membanding-bandingkan? Ya. Di sini nggak ada. Antara komisi dengan komisi. Saya kalau komisi A, ini program saya gini-gini. Itu nggak ada apa-apanya. Atau barangkali juga suka ngegosip. Si ini tuh gini, itu dan sebagainya. Nggak becus ini. Marilah kita belajar memperkatakan kata-kata yang baik. Karena apa? Ucapan kita ini mengandung kuasa loh. Benar terjadi sesuatu, tapi yuk kita katakan sesuatu yang baik. Kata-kata iman di hadapan Tuhan. Ya, versi dunia gitu. Wah, jalannya mudah, gampang ini dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jalan ya yang lurus itu yang dianggap bagus dan lain sebagainya, tapi ujungnya kepada maut. Kita mau berjalan, jalan Tuhan. Kan firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apa itu Bapak Ibu yang terkenal itu? Aku jalan kebenaran dan hidup. Ya. Mau sampai kepada Bapa di surga? Harus melalui Yesus, Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita mau ngambil jalan kita sendiri. Mungkin merasa hebat, gampang mudah dilalui. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Marilah kita mau berjalan di jalan yang lurus. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup lurus di hadapan Tuhan. Yaitu mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Hidup lurus di hadapan Tuhan. Tidak lagi bersandar kepada pengertian kita sendiri. Hidup lurus di hadapan Tuhan adalah kita senantiasa mengakui Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Yaitu melibatkan Dia. Bertanya kepada Tuhan. Apakah ini mau? Tuhan ingin saya lakukan seperti ini. Dan sebagainya. Ya. Memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat yang kedua katakan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Dalamnya laut dapat diduga. Dalamnya hati manusia. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya, mari kita mau melayani Tuhan dengan tulus. Mungkin kita di perhadapan situasi. Mungkin gak dihargai barangkali. Gak ada reward yang diberikan. Tapi mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dalam pelayanan kita.
Marilah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayat terakhir dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-11 ya. Mungkin kurang huruf di layarnya atau apa ya. Dikatakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa senantiasa hidup dan memohon kepada Tuhan. Menuntun langkah kehidupan kita. Dan kita boleh hidup lurus dan berkenan di hadapan Tuhan. Keadaan kondisi apapun. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, saat ku tak melihat jalan-Mu, hatiku percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari, single WN nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. saat ku tak melihat jalan-Mu, Saat ku tak biar pujian ini melihat jalan-Mu, menjadi pengakuan kita saat ku tak dan komitmen kita di hadapan Tuhan. rencana, Bahwa tetap percaya kepada Tuhan. namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapan hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. mari kita bersatu di dalam doa. Ucap syukur buat firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini. Ibu Susi yang memimpin dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat berkat firman-Mu yang Kasih. dimana kami boleh diingatkan kembali. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang membimbing menuntun kami, memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam seluruh kehidupan kami, ajar kami senantiasa mengakui Engkau di dalam Ya. seluruh hidup kami. Ya, Tuhan Senantiasa Yesus. menyerahkan segala rencana, segala Benar, cita-cita, Yesus. segala angan-angan kami kepadamu Tuhan. Dalam setiap kami melangkah, kami boleh senantiasa belajar untuk bertanya, selalu bertanya kepada Ya, Tuhan. Yesus, haleluya. Mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan Amin. kami. Terima kasih buat berkat firman-Mu.
Biarlah kami terima firman-Mu dengan iman percaya kami, sehingga iman kami boleh terus makin bertumbuh dan berbuah lebat, Amin. sehingga kehidupan kami boleh senantiasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus Tuhan mengurapi, memberikan hikmat, akal budi, pewahyuan yang baru, sehingga semakin banyak lagi rahasia firman-Mu yang disampaikan kepada kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita nyanyikan pujian. Darah, ada ya? Sejauh timur. Sekali lagi. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang Tuhan menyelamatkan kami, yang menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, amat baik dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah Kristus yang mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Kami mau menerima dengan penuh sukacita. Kami menerimanya dengan ucapan syukur. Kami mau menerimanya dengan iman. Oh Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam tubuh dan darah Kristus ada kuasa, ada mukjizat, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan anugerahkan. Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami semua. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pakailah anak-anak-Mu yang akan melayani pada pagi hari. Urapi dan berkati mereka. Mereka boleh menjadi Allah di tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah berkat Allah atas roti dan anggur ini. Hingga setiap umat-Mu yang menerimanya, menerima berkat yang daripada Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau tak pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Haleluya Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, datanglah secara pribadi di hadapan Tuhan. Akui segala kesalahan dan apa yang menjadi doamu di hadapan Tuhan. Entah dalam pergumulan kesehatan, masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bawalah di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Peganglah roti di tangan kanan dan angkatlah tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakan pengorbanan Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya. Peganglah cawan di tangan. Dan angkatlah tinggi-tinggi. Mari kita muliakan darah Kristus. Darah yang suci. Darah yang mulia. Yang menyucikan, menguduskan kita. Sehingga kita boleh layak di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini.
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percaya darah Kristus menyucikan kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hidup kami bukan kami lagi. Tapi Kristus yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Yang memimpin hidup kami. Dan kami boleh berjalan hidup lurus di hadapan Tuhan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Buat kelepasan, buat kesembuhan, buat kekuatan, buat kemenangan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus dan berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan membawa persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama saudara seiman kami Tuhan, bersama keluarga kami. Dan bila sebentar Tuhan, kami mau memberikan bagian yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan untuk kami semua Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi kesukaan bagi nama Tuhan dan biarlah ini menjadi ucapan syukur kami karena Engkau begitu baik dan sungguh-sungguh teramat baik Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagi nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Saya persilakan untuk setiap para hamba Tuhan yang melayani. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bersama Yesus kita mau melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus
berkati setiap persembahan Bapak Ibu sekalian dan juga yang hamba Tuhan yang melayani. Berikut warta jemaat GBI Suryani Minggu 5 Juli 2026. Persembahan dan persepuluhan selain dapat memberikan secara langsung, Bapak Ibu juga dapat memberikan dengan melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening gereja sebagai berikut, atau dapat memindah kode QR yang tersedia. Dan berikut adalah jadwal kegiatan sepekan. Mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah-ibadah komisi yang ada dan juga hadir dalam persekutuan-persekutuan doa yang ada ya di hari Selasa dan juga di hari Rabu. Dan selanjutnya adalah ada sekolah Injil liburan. Oke. Ada sekolah Injil liburan sekolah minggu. Temanya Aku Anak Raja yang akan dilaksanakan hari ini. Jadi minggu lalu anak-anak udah main bareng, sekarang puncak sil. Ya, anak-anak akan beribadah bersama-sama di Villa Katumiri, Cianjuang jam 9 sampai sore nanti di jam 18 sampai kembali ke gereja. Dan ibadah remaja juga akan bersama-sama digabungkan di sana. Jadi nanti anak-anak remaja akan ada sisi sendiri, anak-anak sekolah minggu ada sesi sendiri gitu ya. Oke, jadi anak-anak remaja kita akan berangkat bersama-sama nanti jam 9 bersama anak sekolah minggu ya di Villa Katumiri Cianjuang. Minggu depan kami mengundang kembali Bapak Ibu sekalian untuk hadir di ibadah raya 12 Juli 2026 pukul 7 pagi di GBI Suryani 56 dengan pembicaranya Bapak Andreas Chandra dan judul yang akan dibawakan adalah Precious and Magnificent Promises ya. Apa itu? Datang minggu depan ya. Bapak Andreas Chandra akan mengupas tuntas tentang tema ini ya. Jangan lupa bawa Alkitab fisiknya. Udah lama masih suka bawa ya Bapak Ibu ya. Tadi bawa enggak? Seberapa banyak yang bawa? Oh ya, yes, puji Tuhan ya. Minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya juga, ayo kita sama-sama bawa terus Alkitab fisik kita. Supaya lebih banyak yang digaris-garisin gitu ya, ditulis-tulisin gitu ya. Ataupun mungkin yang bawa notes boleh, nanti biar dicatat-catat firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Berikut adalah dukungan doa, kita mau sama-sama tetap mensupport untuk saudara-saudara kita yang butuh dukungan dalam doa. Yang sakit dan dalam pemulihan ada Ibu Evi Mega, Bapak Tandi, Bapak Tatang, Ibu Yuli Nur Betty, Ibu Lisna Oscar, dan juga Ibu Lisnawati. Kita tetap berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda, untuk anak sekolah, kuliah, dan juga pekerjaan dari anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda ya. Kita tetap berdoa untuk seluruh sidang jemaat, kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai seluruh sidang jemaat. Dan berikut ada program GBI Suryani yang baru, ada posternya ya. Nah, kita mau sama-sama ini program yang baru yaitu adalah pemahaman atau wawasan teologi Alkitab. Kita udah lama banget nggak ada sesi teologi ini ya, ngebahas tentang Alkitab lebih dalam dan ini akan dilaksanakan setiap bulan 1 kali. Jadi ayo Bapak Ibu semua kita hadir bersama-sama untuk kita belajar bersama-sama ya. Ini pelaksanaannya di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 pukul 18.30. Jadi biasa di doa Rabu kita akan ada 1 sesi khusus untuk membahas tuntas tentang teologi ini. Bertempat di GBI Suryani dan pendaftarannya bisa langsung menghubungi Ibu Veve. Ya, pembicaranya oke. Harta mulia dalam kata bahasa Blibika bagi kemuliaan pelayan Tuhan. Pendeta Markus Suwandi MTH DTH. Pendeta Dr. Markus Suwandi MTH DTH. Yuk Bapak Ibu daftar sekarang kita sama-sama belajar supaya kita sama-sama bertumbuh. Semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena tadi Om Yos sudah bilang bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Makin kita tahu firman Tuhan makin kita tahu apa yang Tuhan mau buat kita. Amin. Amin. Pengumuman selanjutnya berikut adalah jemaat yang berulang tahun di bulan Juni 2026. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Saudari Lanti di tanggal 4 Juni, Ibu Mary Sugandi di tanggal 5 Juni, Saudara Victor Poliarpus di tanggal 6 Juni, Saudari Hana Koswara di tanggal 9 Juni, Saudara Lucky Handrian di tanggal 9 Juni, Saudara Vicky Fernando tanggal 10 Juni, Saudari Happy Helena di tanggal 12 Juni, Ibu Sri Mulyati Chandra tanggal 12 Juni, Bapak Tandi Rustandi tanggal 13 Juni, Ibu Julina Enggono tanggal 16 Juni, Ibu Maria K tanggal 19 Juni, Saudari Rahel Alvina tanggal 21 Juni, Saudari Neti Herawati tanggal 22 Juni, Saudara Sandy Nehemia Junior 22 Juni, dan Ibu Sumiati tanggal 28 Juni. Puji Tuhan, selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.
Dan berikut adalah pelayanan doa dan informasi Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, informasi, bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera ya. Oke, kita tetap menjaga kesehatan dan sebentar kita akan mendapatkan amplop perpuluhan yang akan dibagikan oleh para hamba-hambanya. Saya serahkan kepada Pendeta Madia Yosiana Zahra. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami, bagi umat-Mu di tempat ini, yang Tuhan telah memberkati mereka dengan berlimpah-limpah dalam usaha pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka. Dan saatnya bagi mereka membawa persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan, karena mereka melakukan firman Tuhan, mereka lakukan dengan penuh sukacita untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membalas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Berkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan menutup ibadah kita pagi hari ini. Saya serahkan kepada hambanya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa buat kegiatan sepekan, baik itu persekutuan doa maupun ibadah-ibadah komisi dan ibadah raya pada hari Minggu. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Kuasa dan pengurapan Allah mengalir atas seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan lawatan dan kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu dalam Tuhan persekutuan doa, ibadah komisi maupun ibadah raya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa buat Tuhan sil sekolah minggu yang akan diadakan pada pagi hari ini bersama dengan RBI. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyertai. Biar dalam momen ini anak-anak-Mu baik itu sekolah minggu maupun remaja, mereka boleh mendapatkan sesuatu berkat yang daripada Allah. Pengenalan Tuhan semakin lebih lagi mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Pakai anak-anak-Mu, guru-guru sekolah minggu, pembimbing yang akan melayani, Tuhan pakai, Tuhan urapi dan berkati mereka. Buat seluruh peserta, Tuhan yang sertai, mereka boleh antusias di dalam mengikuti acara demi acara. Semuanya Tuhan, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Juni, yang namanya tadi telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati mereka dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan berkat-berkat rohani, berkat jasmani Tuhan limpahkan. Dan Tuhan yang terus menyertai mereka. Oh Tuhan, di masa-masa yang akan datang,
penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas mereka semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini buat jemaat Tuhan yang dalam pergumulan kesehatan. Buat Ibu Evi Mega, buat Bapak Tandi yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Buat Bapak Tatang, buat Ibu Yuli Nurbeti, buat Ibu Lisna Oscar, buat Ibu Lisna Wati. Apapun kondisi keadaan mereka saat ini. Oh Tuhan, kami berdoa bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit dilenyapkan. Kuasa bilu-bilur Yesus Kristus menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan Allah yang Maha Kuasa telah menjamah mereka dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka sehingga tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat sekolah minggu remaja pemuda. Mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan berkati mereka. Tuhan yang membuat mereka berhasil dalam studi maupun dalam pekerjaan. Dan khususnya buat anak-anak kami yang saat ini masa liburan, apapun kegiatan mereka, rencana-rencana mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai dan memberkati senantiasa. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati, menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka dan memberikan kekuatan, kemenangan yang daripada Allah sehingga mereka boleh berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Hidup yang lurus boleh nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkat dan anugerah-Mu turun atas bangsa negara kami, buat pemimpin kami, Tuhan berikan hikmah kepada mereka sehingga mengambil kebijakan yang tepat dan benar demi kemajuan, keberkatan, keberhasilan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Oh Tuhan, maupun mereka yang mengikuti secara online, Tuhan memberkati, Tuhan yang menjamah dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus memimpin dan memperlengkapi mereka menjadi alat yang heran di tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa dalam Putra-Nya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin seluruh sidang jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati sama-sama katakan amin.